Setiap orang punya kode yang membentuk dirinya. Kadang kita menyebutnya nasib, kadang cuma kebetulan. Tapi kalau kamu mau lihat lebih dalam, mungkin semua itu cuma angka yang akhirnya menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Selamat datang di Kodam, kode dalam angka manusia. Selamat mendengarkan. Ada satu hal yang paling sering bikin manusia stres. Bukan uang, bukan karir, bukan pasangan, tapi keputusan. Pilih kerja atau pindah, lanjut atau berhenti, nikah sekarang atau menikah nanti, ambil resiko atau main aman aja. Dan yang bikin berat bukan hanya pilihannya, tapi rasa takut salah. Di episode ini, gue akan bahas soal keputusan hidup dari sudut pandang yang jarang dipakai, yang gue bisa bilang ini adalah kombinasi antara refleksi psikologis dan numerologi. Karena seringkali kita bukan gak mampu milih, kita hanya enggak mengenali cara alami kita dalam mengambil sebuah keputusan. Bareng gue Putu, selamat datang di podcast Kodam, kode dalam angka manusia. Sebelum lanjut dengerin episodenya, jangan lupa follow podcast Kodam, search di Spotify, bisa pakai Spotify desktop atau pakai website langsung akses di open.spotify.com. Search aja ya podcast Kodam. Dan kalau kalian aksesnya dari aplikasi Spotify, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan episode terbaru dari podcast Kodam. Terima kasih semuanya dan selamat mendengarkan. Kenapa keputusan terasa berat? Secara psikologis, ada 3 hal yang bikin keputusan itu berat. Yang pertama, takut kehilangan opsi lain. Yang kedua, takut menyesal. Yang ketiga, takut dianggap salah. Kita hidup di era pilihan yang tak terbatas. Semakin banyak opsi, semakin besar kecemasan. Dan disitulah muncul overthinking. Tapi menurut gua, yang sangat menarik adalah gak semua orang yang overthinking itu punya cara yang sama loh. Dan disinilah numerologi memberi perspektif tambahan. Cara angka mempengaruhi pola keputusan. Di sini gua gak bicara soal ramal-meramal. Gua bicara soal kecenderungan karakter. Energi angka mempengaruhi beberapa hal, di antaranya cara kita melihat resiko, cara kita memproses emosi, dan cara kita memutuskan. Angka 1, cepat tapi bisa terlalu percaya diri. Cenderung langsung ambil keputusan, kuat di insting tapi bisa kurang pertimbangan. Rasa takutnya adalah takut terlihat lemah. Angka 2, ragu karena terlalu memikirkan semua orang, sulit memutuskan sendiri, selalu mempertimbangkan dampak ke orang lain. Overthinking muncul karena empati yang tinggi. Rasa takutnya adalah takut menyakiti atau mengecewakan. Angka 3, impulsif tapi takut dibatasi. Suka pilihan baru, bisa cepat berubah pikiran, ragu ketika merasa pilihan mengunci kebebasan, dan rasa takutnya adalah takut kehilangan kesenangan atau ruang ekspresi. Angka 4, stabil tapi sulit keluar zona aman. Cenderung pilih yang aman, butuh struktur jelas, lambat mengambil keputusan besar, dan rasa takutnya takut ketidakpastian. Angka 5, berani tapi mudah bosan, cepat ambil resiko, nggak takut perubahan, tapi bisa menyesal karena tidak konsisten. Dengan rasa takutnya adalah takut terjebak. Angka 6, berat karena tanggung jawab. Keputusan selalu dikaitkan dengan keluarga atau orang lain. Sulit egois, bisa menunda demi orang lain, dan rasa takutnya adalah takut gagal memenuhi ekspektasi. Angka 7, overthinking rasional. Butuh data, butuh waktu,
analisis mendalam. Rasa takutnya adalah takut tidak cukup memahami sebelum bertindak. Angka 8, tegas tapi tekanan tinggi yang berfokus pada hasil, berorientasi strategi, dan bisa terlalu pragmatis. Rasa takutnya adalah takut kehilangan kontrol. Angka 9, idealistis tapi bimbang. Keputusan selalu dikaitkan dengan makna, sulit memilih kalau tidak sesuai nilai, bisa lama dalam proses merenung. Rasa takutnya adalah takut mengkhianati diri sendiri. Salah pilih atau salah sadar. Kita sering bilang, gua salah pilih. Padahal kadang bukan salah pilih, tapi kitanya aja yang gak sadar. Kita sering memutuskan dalam kondisi yang lelah. Kita sering memutuskan karena tekanan sosial. Kita sering memutuskan bukan sesuai dengan karakter alami kita. Nah, numerologi gak memberi jawaban benar atau salah. Numerologi hanya memberi cermin. Dan cermin itu bertanya, apakah keputusan ini selaras dengan cara gua untuk bergerak sebagai manusia? Ada fase dalam hidup gua di mana gua menunda keputusan besar. Bukan karena gua gak tahu jawabannya, tapi karena gue takut kehilangan satu hal untuk mendapatkan hal lain. Setelah gue berefleksi, gue cukup sadar bahwa memang itu bukan pilihannya yang salah, tapi cara gue memproses keputusan yang belum jujur. Mungkin ada beberapa dari lo yang agak bingung pada saat memutuskan untuk pindah karir, atau mungkin membuat podcast seperti awalnya podcast Kodam ini, atau berhenti dari sesuatu yang sedang kalian jalanin, atau mungkin mengambil resiko yang baru. Nah, dari beberapa contoh yang tadi gue sebutin, mungkin salah satunya pernah kalian sedang lakukan atau sudah pernah dilakukan. Tapi pada intinya, fase ini adalah hal yang wajar. Jadi, dengan kita sadar akan posisi kita di fase tersebut, harusnya kita jauh lebih dewasa. Semua keputusan yang kita ambil pasti ada resikonya. Gak cuma satu, gak cuma dua, bisa jadi berkali-kali lipat. Tapi sadarlah, itu hanyalah sebuah fase. Apapun yang kalian lakukan, semuanya sudah berjalan apa adanya. Lakukan dengan baik, refleksi, dan do the best. Sekarang pertanyaan untuk lo, apakah lo tipe yang terlalu cepat memutuskan? Atau lo bahkan terlalu lama menunda? Atau keputusan lo sering dipengaruhi orang lain? Atau bahkan keputusan lo terlalu dikontrol sama rasa takut? Coba lihat deh, ketika lo ngerasa paling tenang setelah memutuskan, biasanya lo sedang selaras sama diri lo sendiri. Hidup bukan tentang gak pernah salah memilih. Hidup tentang semakin sadar bagaimana cara kita memilih. Angka gak ngilangin resiko, tapi angka membantu kita memahami pola. Dan pola yang dipahami membuat keputusan terasa lebih ringan. Di episode berikutnya, gue akan masuk ke topik yang jauh lebih dalam. Angka dan identitas. Siapa gue di balik semua peran yang ada di dunia ini. Sampai ketemu, gue Putu. Podcast Kodam, kode dalam angka manusia, angka memberi pola dan kesadaran yang memberi arah. Terima kasih semuanya, gue pamit.